adalah Arvila Delitriana, insinyur lokal yang merancang jembatan lengkung bentang panjang ruas Kuningan pada lintas raya terpadu atau LRT Jabodebek. Wanita lulusan Institut Teknologi Bandung tahun 1989 ini menuai prestasi yang gemilang. Bahkan keberhasilan merancang jembatan lengkung sepanjang 148 meter dan memiliki radius lengkung 115 meter dengan berat 9.688,8 ton mendapat pujian langsung dari Presiden Jokowi. Biasanya kita dengar seorang arsitek itu, desainer bangunan itu biasanya laki-laki memang. Seperti yang bangun Menara Eiffel, terus Patung Liberty juga itu biasanya laki-laki gitu. Cuman ini suatu hal yang luar biasa ya, kita punya Sri Kandi, Mbak Dina Arvila ini seorang arsitek yang bikin jembatan lengkung sepanjang Kuningan ya sampai Menteng itu ya. Well, gimana ya? Mungkin karena memang perempuan itu perhitungannya bagus, perhitungannya mateng gitu. Jadi ini suatu terobosan buat perempuan sebagai seorang arsitek yang sukses. Menurut gue sih salut banget ya sama perempuan-perempuan yang berjasa gitu. Bukan cuma buat diri dia sendiri, tapi juga buat semua orang gitu. LRT loh di Kuningan itu tuh suatu yang hal luar biasa banget. Tak hanya sampai di situ saja, wanita yang kerap disapa Dina ini juga mendapatkan 2 rekor muri karena keberhasilannya membuat jembatan lengkung terpanjang di Indonesia bahkan dunia. Rekor tersebut ialah penghargaan sebagai jembatan kereta box beton lengkung dengan bentang terpanjang, kemudian juga sebagai jembatan dengan pembebanan axial static loading test pada pondasi board pile dengan beban terbesar di Indonesia. Bisa dikatakan, Arvila Delitriana adalah Sri Kandi Indonesia. Bahwa setiap jembatan itu adalah buat saya kayak bayi saya. Kenapa? Karena saya harus mengandungnya dengan hati-hati sehingga dia bisa lahir dengan sehat. Nah kalau mau nyambung gini nih, saya bilang, Bro, gue udah bukan 10 nih mulesnya. Saya bilang gitu. Jadi itu adalah kondisi-kondisi paling kritis, gimana kalau ada apa-apa, udahlah gitu. Jadi saya mulus banget, nah pas dia nyambung, udah lahir. Plong, lahir nih bayinya. Dalam membangun jembatan lengkung tersebut, tentunya juga melalui proses yang terbilang panjang. Bahkan jalannya pun membutuhkan waktu sekitar 2 tahun dengan pesaing yang berasal dari luar negeri, yaitu Prancis. Terlebih lagi para ahli dari Prancis, Jepang, dan Korea sempat meragukan kemampuan dari Sri Kandi Indonesia ini. Hingga pada akhirnya, kini ia banyak menerima pujian. Saya bilang kalau memang saya harus bantu, saya mau bantu, tapi tanpa pier di tengah. Lengkung, disitulah terjadi pertentangan. Bukan pertentangan, mereka menentang saya mah kekeh gitu. Bahwa itu pasti bisa harusnya ya. Dari pengawasnya kan dari Jepang, Korea segala macam. How do you can connect this? Gimana bisa nyambung? Nanti kalau gini gimana? Karena ini kan melengkung ya. Kita kan mengerjakan step by step. Jadi itu ada hitungannya lah semua. Saya bilang saya yakin, saya itu bisa. Saya bilang gitu. Mereka tidak percaya engineer Indonesia bisa mungkin dan tidak percaya juga kontraktornya bisa. Waktu saya datang pertama kali mungkin kayak orang jualan obat datang sendirian gitu kan. Bisa desain jembatan? Kata si Prancisnya. Saya bilang mending gak terkenal gini saya. Disitulah saya nunjukin slide-slide jembatan saya. Disitulah dari sistranya sudah mulai oke, percaya bahwa saya memang bisa mendesain jembatan, tapi belum setuju dulu. Agak lama pertentangan hingga akhirnya Adikarya memutuskan bahwa mereka percaya desain saya bisa diaplikasikan di lapangan dan percaya Adikarya bisa mengerjakannya. Alhamdulillah terjadi. Tak hanya satu jembatan saja yang telah dibuat wanita kelahiran Tebing Tinggi Deli Serdang ini, melainkan sudah banyak jembatan hasil rancangannya selama berkiprah sebagai perancang jembatan dengan kurun waktu 20 tahun. Mulai dari jembatan Kalikuto Semarang, jembatan layang khusus busway ruas Adam Malik di Jakarta, jembatan Pedamaran 1 dan 2 di Riau, jembatan kereta api Cirebon Kria, jembatan Bagan Siapi-api, dan jembatan Perawang di Riau. Dan untuk merancang sebuah jembatan hingga selesai,
membutuhkan waktu kurang lebih 5 tahun. Perempuan itu yang namanya perempuan masa kini. Jadi kemungkinan maksudnya nggak ada yang nggak mungkin perempuan itu bisa melakukan itu. Itu juga salah satu yang aku tanamkan di dalam diri aku sendiri. Perempuan itu mampu, perempuan itu pintar. Dan sekarang sudah terbukti bahwa perempuan juga bisa melakukan hal yang sama sebagai arsitek ya, sebagai arsitek, dan itu sukses dan membanggakan. Sebagai saya juga bangga sekali sebagai perempuan gitu. Buat aku itu adalah Wonder Woman di real life. Jadi semangat terus buat ibu-ibu yang masih bekerja, terus jaga kesehatan, terus selalu berpikir, selalu ikhlas setiap apapun yang kita lakuin, karena kita tahu apapun yang kita lakuin itu pasti untuk siapa, untuk anak kah atau untuk keluarga. Sukses dalam pekerjaan, namun sebagai seorang wanita, ada satu tantangan terbesar yang harus dihadapinya. Ialah agar tak melupakan peran utamanya sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya dan istri bagi suaminya, serta ada urusan rumah tangga yang hanya bisa dikerjakan olehnya. Kondisi yang harus bisa saya atasi adalah bagaimanapun saya ibu-ibu. Punya anak, punya suami yang nggak bisa, kalau bapak-bapak kan tugas utama adalah bekerja gitu ya. Kalau saya bilang pekerjaan saya ibu rumah tangga, hobi saya bikin jembatan gitu. Akhirnya artinya saya harus bisa mengatur waktu bahwa saya punya tugas utama. Nah itu aja yang artinya saya harus punya kemampuan yang lebih. Karena waktu saya kalau buat laki-laki mungkin 100, waktu saya mungkin tinggal 70 atau 80 karena saya harus mendedikasikan waktu saya untuk rumah. Arvila Deli Triana merupakan salah satu sosok inspiratif di Indonesia. Meski telah sukses membangun berbagai jembatan yang fenomenal hingga mendapat pujian dari orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo, namun Dina bukan tipe yang mudah berpuas diri begitu saja. Ia akan terus mencoba membuat rancangan-rancangan jembatan baru lainnya yang tak kalah membanggakan. Selama kita punya dasar yang kuat untuk mendesain suatu jembatan, kita nggak boleh ragu untuk memulai sesuatu yang sifatnya baru atau belum pernah. Gitu. Jadi kalau orang waktu saya ditanya, kamu pernah desain jembatan sepanjang ini? Ya saya jawab jujur belum. Yang melengkung ya saya bilang. Kalau yang lurus pernah sampai 180. Terus kok berani-beraninya gitu? Ya itu saya punya dasar bagaimana cara menghitungnya.